أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang baik ini kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, bekerja dengan profesi apapun yang penting halal adalah merupakan nikmat yang terbesar yang wajib untuk kita syukuri. Karena dengannya kita bisa menghidupkan diri kita dan menghidupkan keluarga kita. Dengan bekerja merupakan izzah bagi laki-laki, kehormatan dan kemuliaan bagi laki-laki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Bahkan setelah selesai kita menunaikan salat Jumat, Allah perintahkan kita untuk bertebaran di atas muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah Jumu'ah ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kata Allah, apabila kalian telah selesai menunaikan ibadah salat Jumat, apakah perintah Allah mengatakan tetap duduk di masjid, lanjutkan zikir, lanjutkan ibadah-ibadah yang lain? Tidak. Kata Allah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Artinya bekerja. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan sampai pekerjaan kalian itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bekerja namun dia tetap berzikir kepada Allah, inilah orang-orang yang tuflihun, yang mereka mendapatkan kemenangan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surah Nur ayat yang ke-37 orang-orang yang bekerja. Yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang bekerja. Bukan hanya orang-orang yang salat, bukan hanya orang-orang yang berpuasa, tapi dalam ayat ini khusus pujian Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang terus berjuang dan bekerja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar." Kata Allah Subhanahu wa taala, para laki-laki, rijalun, mereka para laki-laki, la tulhihim tijaratun, yang pekerjaan mereka, yang tijarah, perdagangan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, tidak melalaikan mereka dari iqamis salah, mendirikan salat, dan tidak melalaikan mereka untuk mengeluarkan zakat. Mereka-mereka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar seorang laki-laki dalam kondisi begitu gagah dan semangatnya. Keluar dari rumah melewati
Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa para sahabat. Ketika para sahabat melihat sahabat yang begitu semangat, begitu gagah untuk bekerja, ada di antara sahabat yang berkomentar. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Andai kata laki-laki ini keluar dari rumahnya dengan begitu gagahnya, dengan begitu semangatnya, dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam dari komentar sahabat ini? Kata Rasulullah, in kana kharaja yas'a ala waladin sigharin fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah. Rasul pun menjawab komentar dari sahabat tadi seakan-akan menyepelehkan, melihat dengan mata sebelah dari perbuatan sahabat yang begitu gagah, begitu semangat, begitu rajinnya keluar dari rumah untuk bekerja. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya apabila laki-laki itu keluar dari rumahnya untuk bekerja, tujuannya adalah untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Andai kata laki-laki tersebut keluar dari rumah, dia belum punya anak, tapi dia punya kedua orang tua yang harus dia nafkahi, maka dia sedang berada di jalan Allah. Andai kata dia tidak punya anak, dia belum punya anak, atau kedua orang tuanya tidak dibawa nafkahnya, berarti dia bekerja untuk dirinya sendiri agar dia tidak meminta-minta kepada manusia, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam melihat bahwa umatnya dianjurkan, Islam memerintahkan penganutnya untuk tetap bekerja dan tidak bermalas-malasan, dan sangat dicelah bagi umat ini untuk menjadi pengangguran. Para hadirin jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Islam tentu ada beberapa adab-adab bagi para pegawai, para pekerja yang hendaknya diperhatikan tatkala bekerja. Adab yang pertama, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya rizki yang diberikan oleh Allah bukan karena pekerjaan kita. Rizki yang diberikan oleh Allah bukan karena bos atasan yang telah memberikan kita gaji per bulannya, bukan. Tapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah atau perantara bos tersebut atau perusahaan itu. Oleh karenanya semakin tinggi takwa seseorang, maka akan semakin tinggi pula rizki yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini yang pertama. Tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan bermalas-malasan dalam bekerja. Semangat. Jangan tunjukkan sikap yang tidak baik di saat bekerja, karena ini adalah perbuatan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Perbuatan ini adalah perbuatan tercelah. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kata Rasul SAW, selalu berlindung dari sifat kemalasan. Kata Rasul, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ham, sifat galau, hazan, kesedihan, ajaz, sifat lemah, kasal, sifat malas. Rasul berlindung dari sifat malas. Oleh karenanya seorang pegawai, seorang pekerja, dia tidak boleh bermalas-malasan dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Adab yang ketiga yang hendaknya diperhatikan adalah profesional dalam bekerja. Tekun, giat, kalau bisa berusaha untuk menguasai pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Inilah profesional. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang bekerja,
dan dia profesional dalam pekerjaannya tersebut, ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang keempat, apabila kita diberikan amanah untuk mengurusi banyak orang, maka permudah urusan orang-orang tersebut. Jangan dipersulit. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat bagus sekali. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berikan amanah untuk mengurusi urusan umatku, lalu dia mempersulit urusan tersebut, ya Allah, persulit pula urusan orang tersebut. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq alaihi. Kata Rasul SAW, ya Allah, jika ada orang yang diberikan amanah untuk mengurusi umatku, lalu dia berlemah lembut, lalu dia memberikan kemudahan dalam urusan tersebut, ya Allah, mudahkan pula, berlemah lembutlah ya Allah kepada orang tersebut. Oleh karena itu, ketika kita diberikan amanah untuk mengurusi banyak orang, maka hendaknya kita tidak mempersulit urusan-urusan mereka. Berusahalah untuk berlemah lembut, berusahalah untuk memberikan kemudahan-kemudahan, karena kita akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita menjadi pegawai, tatkala kita menjadi pekerja, yaitu amanah. Jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, karena ini adalah sifat yang tidak dimiliki oleh orang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menunaikan amanah yang telah diberikan kepada kita. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Oleh karena itu, termasuk perbuatan khianat adalah ketika seseorang yang sudah ditugaskan dalam pekerjaannya, lalu dia mengambil hadiah dari kliennya. Begitu juga sebagai seorang pegawai negeri misalnya, dia sudah digaji oleh pemerintah dari pekerjaannya itu, dari tugas-tugasnya itu, namun dia tetap mengambil hadiah dari masyarakat, maka ini termasuk perbuatan khianat. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan seorang sahabat yang bernama Ibnul Lutfiyah. Ibnul Lutfiyah adalah seorang pegawai yang diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia telah digaji oleh pemerintah, telah digaji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tugasnya jelas, mengambil harta zakat, menghitung, lalu kemudian diambil harta zakat tersebut. Lalu ketika dia pulang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini harta zakatnya, ini untukmu dan ini adalah untukku, hadiah yang diberikan kepadaku. Mendengar sontak ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan ini, Rasul pun langsung naik ke atas mimbar dan mengatakan kepada para sahabat, bagaimana kondisi seseorang yang sudah ditugaskan, dia sudah digaji dari pekerjaannya, lalu kemudian ketika dia pulang dari pekerjaannya itu, dia mengatakan, ini adalah tugasku, yaitu memungut harta zakat, dan ini adalah bagian untukku karena ini hadiah. Kata Rasulullah SAW, apakah ketika seorang laki-laki itu duduk di rumah ayahnya, duduk di rumah ibunya, akankah hadiah itu datang kepadanya? Gak mungkin. Berarti hadiah itu terkait dengan apa? Dengan pekerjaannya. Sedangkan pekerjaannya itu sudah digaji oleh perusahaannya. Kita tidak berbicara hadiah perusahaan dengan perusahaan. Ini tidak ada masalah. Perusahaan mentraktir karyawan perusahaan yang berikutnya. Ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah perorangan pegawai, pekerja, lalu dia mendapat hadiah atas pekerjaannya tersebut, sedangkan pekerjaannya itu sudah digaji. Maka ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan dalam pekerjaan yang dia ditunaikan, pekerjaan yang telah diamanahkan kepadanya. Demikian khutbah yang singkat ini. Barakallahu lakum wa baraka في كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوة إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat. Di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.